Jawab Muhammad. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Salam olahraga. Luar biasa hari ini ya, semangatnya semangat luar biasa di pagi hari ini ya. Jadi lihat menggunakan kostum olahraganya juga sudah serempak ya. Jadi semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak lihat juga dari apa yang dijawab tadi ya, sangat tinggi ya. Oke, sebelumnya Bapak mau absen dulu ya, berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, coba dibuka dulu. Oke, mengawali pagi hari ini ya dengan semangat yang luar biasa dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Namun sebelumnya kita patut mensyukuri apa yang telah Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita hari ini, yaitu kesehatan ya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam mengikuti pembelajaran PJOK ya. Dengan begitu dan dengan mengucapkan rasa syukur, kita sambil berdoa ya, agar apa yang akan kita laksanakan ya itu mampu membuat diri kita lebih baik dan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, silakan pimpin satu orang untuk berdoa. Siapa? Nah, oke, silakan Tan. Silakan dengan hikmat kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas bimbingan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini. Dan sekarang kami mulai aktivitas kami. Mohon banyak menyertai kami hingga selesai nanti. Yesus Tuhan yang mengucapkan kami. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Tulisan ya yang sudah memimpin temannya berdoa. Jadi selalu saya ingatkan sebelum mulai pembelajaran ya, kita harus berdoa dulu agar apa yang kita inginkan hari ini ya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Siapa? Mana mereka? Ada izin? Yang lain gimana? Sehat? Oke. Jadi sesuai dengan tadi yang pertama katanya luar biasa kan? Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi bahaya narkoba. Nah, hari ini ya, kita di pertemuan kedua akan mempelajari materi narkoba kembali ya, cuman tidak lanjut dari pertemuan minggu lalu. Nah, minggu lalu bahaya narkoba. Jadi ini siapa yang masih ingat apa sih pengertian narkoba itu? Oke, silakan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, dan pada lainnya, atau obat berbahaya yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik melalui darah dulu maupun dengan cara disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Oke, tadi pengertian narkoba oleh Naila. Selanjutnya Bapak ingin tahu, barangkali ada yang masih ingat ya, apa itu jenis-jenis dari narkoba? Oke, silakan. Ada depresan, halusinogen, stimulan, jamur, kokain, heroin, tembakau gorila, ganja. Oke, ya, ini disebutkan oleh Ayu. Selanjutnya dampaknya. Oke, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap manusia adalah suka berbohong, suka mencuri, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, cenderung membuat kejahatan dan mengakibatkan kematian. tuh.
dampaknya tadi ada 8 dampak yang disampaikan oleh Aleng. Ya, minggu lalu juga kita mengulas tentang bahayanya, dampaknya, jenis-jenisnya, ya kan? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang undang-undangnya, undang-undang yang mengatur tentang narkoba. Nah, kalau narkoba ini tidak diatur berbahaya. Ya, karena tadi dampaknya sudah disebutkan sama Aleng ada 8. Apalagi bagi pelajar, ya. Bagi pelajar itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, untuk undang-undang, siapa di antara kalian yang tahu undang-undang yang mengatur tentang narkoba? Ya, Pak. Silakan, Yunati. Undang-undang tentang narkoba, pemakai narkoba dipenjara 1 sampai dengan 4 tahun, pasal 127 ayat 1. Itu undang-undangnya. Jadi bisa dipenjara sampai berapa tahun? 1 sampai 4 tahun. 1 sampai 4 tahun. Ya. Mau hidup penjara sana? Ya. Nggak sampai ya. Nah, ada lagi undang-undangnya. Siapa yang tahu? Silakan, Tina. Pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sama saya jawabannya ya di Yonyati dan si Tina ya. Nah, Bapak ada satu buah video film pendek ya yang bercerita tentang seorang pelajar ya yang diiming-imingi ya mengkonsumsi narkoba sehingga prestasinya menurun, banyak barang-barang orang tuanya yang dijual ya. Nah, Bapak akan tampilkan sebagai motivasi kalian ya, sebagai contoh. Seperti ini loh kalau seorang pelajar mengkonsumsi narkoba. Oke, silakan. Ya, yang berkaitan dengan seorang pelajar yang mengkonsumsi narkoba. Seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Ya, itu jalan. Ayo Bapak. Ayo kedua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Ini buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga gak pada mau nih batu. Sebentar ya Mas. Mana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan dulu ya. Angga. Iya. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Angga, ada ketinggalan. Anda ini seorang pelajar yang berprestasi diiming-imingi narkoba, ya. Sementara orang tuanya bekerja sebagai seorang mekanik. Ya. Angga, Nah, semakin hari perilakunya berubah. Ya, itu seperti disampaikan kalian tadi dampaknya. Sudah begini, ya, yang repot itu orang tuanya. Ya. Oh, Anda minta uang buat ongkos. Angga ini apa? Semalam ibu nungguin di kamar kamu. Ini bukan punya Anda, ini punya teman Anda. Anda apa sana? Gak ngapa-ngapain kok Pak. Masuk. Akhir-akhir ini pengen Bapak seperti itu. Tapi yang membantu atau kemana?
narkoba tersebut, ya, sehingga kita sebagai pelajar ya, harus untuk menjauhi narkoba tersebut. Oke, nah dalam pembelajaran kali ini ada tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, ya, kalian harus bisa memahami ya apa itu peraturan perundang-undangan ya yang mengikat tentang narkoba. Nah, yang kedua, kalian mampu merumuskan undang-undang ya berkaitan dengan narkoba. Nah, yang ketiga, kalian mampu mempresentasikan dengan teman kalian ya berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang narkoba. Nah, sebelum pembelajaran kita lakukan, ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu dalam proses pembelajaran nanti, ya, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya, seperti minggu lalu. Ya. Nah, Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok akan berdiskusi, setelah itu menampilkan hasil diskusinya. Ya. Nah, ada beberapa permasalahan nanti yang akan kalian diskusikan. Namun, sebelum kita masuk ke materi inti, ya, dalam pembelajaran PJOK itu kalau masuk ke inti itu harus diawali dengan pemanasan. Betul? Nah, sini Bapak punya gerakan pemanasan berupa video. Nanti kalian ikut gerakan dari video tersebut. Siap? Siap. Oke. Gerakan kalian berdiri. Nah, kita ada senam nih. Ya, namanya adalah senam hentak-hentak kaki. Awas, geser dikit apinya nanti nanjak. Oke. Yo. Jadi, silakan jalan di sini.
Tadi gerakan pemanasan sebelum pembelajaran ya. Walaupun materi kita teori ya, kesehatan di dalam kelas, tapi kita harus tetap semangat ya. Pemanasan harus sering kita lakukan ya, karena sedikit gerakan itu membuat otot-otot kita aktif bergerak dan peredaran darah kita juga lancar ya. Selanjutnya Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Cuman untuk nama-nama kelompoknya kan sudah Bapak bagikan melalui WA group, betul? Nah, silakan kalian sesuaikan kelompoknya. Kelompok 1 itu di sebelah kanan Bapak, kelompok 2 itu di tengah, kelompok 3 itu di sebelah kiri. Oke, silakan, Bos. Oke, kelompoknya sudah terbagi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya kan? Nah, minggu lalu juga sudah Bapak tugaskan ke kalian ya, untuk membawa handphone ya, yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, handphonenya dibawa? Nanti bisa kalian lihat video ya di YouTube ataupun video yang telah Bapak kirimkan melalui WA group ya. Namun Bapak akan menjelaskan nih terlebih dahulu ya, narkoba dan undang-undangnya. Ya. Tolong kalian perhatikan ya, penjelasan yang akan Bapak sampaikan ya. Narkoba dan undang-undangnya ya. Oke. Dahuluan. Nah, generasi muda merupakan market jangka panjang ya, yang menguntungkan bagi pengedar narkoba. Nah, kata-kata ini market jangka panjang. Apa itu market? Hah? Pasaran. Apa lagi? Tempat. Apa lagi? Ya, tahu market? Supermarket. Pasti supernya penjualan. Tempat penjualannya itu besar kan? Ya, itu artinya pelajar kaum milenial seperti kalian ini adalah tempat ajang penjualan barang haram. Ya, jadi harus kalian sama ya, jangan sampai kalian jadi salah satu ya pengguna dari narkoba ya. Selanjutnya masuknya pengguna narkoba pada 2016 ya, mendapat perhatian dari Yasona Haji Lawli ya, Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2000 berapa? 19 ya. Nah, persoalan narkoba menjadi momok bagi semua kalangan, keluarga, masyarakat maupun negara atau pemerintah. Itu yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM ya. Selanjutnya dari data BNN ya, tercatat 4,2 juta orang terseret dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Nah, 4,2 juta. Kalian bisa bayangkan berapa banyak orang yang terseret ya. Itu dari tahun 2011. Angka banyak. Nah, selanjutnya Kepala BNN ya, Komjen Heru Winarko mengatakan bahwa beberapa tahun lalu penggunaan narkoba hanya 20% ya, dan sekarang menjadi 25%. Nah, 25% itu adalah anak-anak dan remaja. Itu artinya ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, generasi muda merupakan market jangka panjang penjualan narkoba. Jadi kalian nanti sebagai target utama. Karena apa? Karena kalian adalah remaja-remaja di mana pola pikir kalian masih mencari jati diri, masih bingung mau kemana. Sehingga pembelajaran narkoba itu wajib diajarkan mulai kelas 10 ya, agar kalian tahu nih dampaknya seperti apa. Itu yang paling penting. Setelah itu nanti peraturan undang-undang nanti begitu penggunanya dihukumkan ya. Terus apalagi ya pengedar, pengguna saja dalam undang-undang itu dihukum ya, atau diwajibkan untuk rehabilitasi
rehabilitasi. Oke. Selanjutnya, wujud keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba terlihat sejak 2009 lalu, ya, yang telah mengubah undang-undang narkotika, ya, yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, ya, diperbarui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika zaman Presiden SBY, ya. Jadi terus, ya, diperbarui lagi untuk mengikat jaringan narkoba. Nanti ada beberapa video akan Bapak sampaikan. Nah, dari penjelasan yang Pak sampaikan, ya, dari pendahuluan ini, ya, kita bisa menarik kesimpulan apa kriteria yang bisa kalian dapatkan dari apa yang Bapak jelaskan ini. Dari 5 poin ini, kira-kira apa? Seorang kaum milenial sebagai apa? Market yang coba diulang lagi katanya. Kaum milenial sebagai apa? Kaum milenial sebagai market jangka panjang yang menjadi Kaum milenial, ya, yang menjadi market jangka panjang untuk jaringan narkoba, penyaluran jaringan narkoba. Apalagi yang kalian dapat dari yang Bapak sampaikan ini? Tentang apa? Tentang undang-undang, ya, tentang undang-undang, ya, yang berkaitan dengan narkoba yang tahun 2009 itu mengalami perubahan, ya. 2009 mengalami perubahan dari 1997. Oke. Nah, setelah ini Bapak akan tampilkan. Nah, nanti kalian perhatikan video Bapak tampilkan. Nah, itu nanti silakan nanti kalian boleh diskusikan dengan teman-teman kalian para kelompok. Satu video, ya, yang berkaitan dengan narkoba. Oke. Ini adalah video sanksi seorang pengedar dan bandar narkoba. Jadi undang-undangnya di sini terikat semua, ya. Jadi silakan nanti ambil dan kalian perhatikan videonya, sambil kalian catat hal-hal yang penting, ya, yang bisa kalian dapatkan dari melihat video Bapak tampilkan. Oke. Nah, silakan. Di mana ada 2 penangkapan besar narkoba di awal tahun 2018 yang menjadi peringatan bagi kita jika mafia narkoba semakin mengancam masa depan Indonesia. Lebih dari 5 juta jiwa Indonesia tercatat sebagai pengguna narkotika. Apakah selama ini sanksi dalam undang-undang narkotika sudah cukup kuat untuk mengatasi permasalahan narkoba di tanah air? Penjelasan selengkapnya mengenai sanksi bagi pengedar dan pecandu narkoba akan disampaikan oleh pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Ahya Saleh. Dia tidak membedakan ya bandar dengan kurir atau apa. Orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, orang yang mendistribusikan, orang yang mengedarkan. Lihat berapa berat sanksi yang ada di dalam undang-undang. Sanksi yang terberat itu adalah hukuman mati. Berikutnya adalah hukuman penjara. Penjara ini dibagi 2. Ada yang seumur hidup, ada yang sementara. Sementara ini paling lama 20 tahun. Ada juga adalah denda. Jadi ada 3 sanksi. Satu adalah hukuman mati, yang kedua penjara, ketiga adalah denda. Nah, denda ini dia kumulatif. Artinya adalah setiap tindak pidana narkotika selalu dijatuhkan sanksi denda ini terhadap si pelaku itu tadi. Saya masih melihat ya bahwa pengguna ini sebenarnya dia adalah korban. Tentu pidananya itu tidaklah seberat daripada pengedar, karena pengedar ini kan memang orang mempunyai niat yang mengakibatkan banyak orang lain yang tergantung nanti. Berbeda kalau dengan pengguna ini kan hanya diri dia sendiri.
Jadi yang rusak, katakanlah begitu, hanya diri dia. Kalau pengedar itu kan bisa merusak banyak orang, sehingga hukumannya tentu pengedar harus dibedakan dengan hanya sekedar pengguna. Jadi sekali lagi melihat dampaknya, kita lihat ada yang tontonan lagi sekarang, tidak lagi dulu hanya gram, kemudian kilo, kemudian ratus kilo, sekarang udah liwat semua itu. Jadi trennya masuk ke Indonesia ini udah tonan sekarang. Saya nggak tahu di atas ton itu apa lagi namanya nanti. Bukan mustahil suatu saat nanti itu akan ada. Nah, apa cara pencegahnya? Tindakan preventif tentu adalah penyuluhan hukum ke masyarakat, tentu ada, dan juga melalui penegakan hukum yang tegas. Itu ada juga tindakan preventif. Tujuan pemidanaan itu adalah agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan, atau juga agar masyarakat lain tidak meniru melakukan perbuatan itu. Jadi siapa yang takut hukuman mati ya? Tentu mereka akan berpikir dengan jauh buat apa dia menggunakan suatu narkotika, memproduksi narkotika. Kalau dia nanti juga dijatuhi hukuman mati, menurut saya itulah yang satu-satunya yang bisa untuk meredam ya peredaran narkotika, masuknya narkotika ke Indonesia. Dia menguasai narkotika tadi berapa banyak? Ada ukuran yang tertentu yang bisa dimasukkan ke dalam mati, bisa juga. Tapi kebanyakan mereka kalau hanya pecandu itu tentu dia nggak akan terlalu banyak ya, dalam jumlah yang kecil, hanya diancam dengan penjara. Iya, yang bisa direhabilitasi ini adalah pecandu ya, itu dimungkinkan. Seorang pecandu itu sebenarnya diwajibkan dia melaporkan diri. Kalau dia berada di bawah umur, orang tuanya itu atau walinya melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas atau rumah sakit, bahwa anaknya adalah pencandu narkotika. Kalau dia sudah dewasa, dirinya sendiri melaporkan. Nah, itulah yang bisa dilakukan rehab sebenarnya. Tetapi dalam praktek ada juga kan mereka tidak melaporkan, itu tadi juga dilakukan rehab. Nah, menurut undang-undang dia itu juga harus dijatuhi pidana yang lain. Jadi tidak hanya cukup rehab. Itu sangat merusak ya generasi yang akan datang, merusak yang bersangkutan, beban buat keluarga, beban juga buat negara untuk merehab mereka. Kalau dia menjalani penjara itu juga berapa biaya di dalam penjara. Karena itu tidak ada jalan lain menurut saya kalau kita mau serius untuk memberantas narkotika di Republik Indonesia ini tadi, yang memenuhi persyaratan dijatuhi hukuman mati, jatuhkan dan laksanakan. Itu berkaitan dengan undang-undang yang mengatur ya tentang narkoba, mengatur narkoba tadi ya. Baik ada pengedar, ada apa lagi tadi? Pecandu, kemudian ada apa lagi? Bandar ya. Dari bandar, pengedar dan pecandu atau pemakai, pengguna tadi ya. Oke, selanjutnya satu video lagi ya. Nah, ini mungkin sangat mengherankan. Jadi ada kegiatan pengedaran narkoba yang dilakukan dari dalam penjara. Nah, dalam penjara itu bandarnya. Sementara orang yang di luar, kurir yang memberikan atau menyampaikan barang itu ke konsumennya. Ini ternyata bisa juga dikendalikan oleh orang-orang yang sudah menjadi tahanan dengan status narapidana di lembaga masyarakat. Nah, menjadi narapidana pun masih bisa menyalurkan narkoba. Ini perbincangan. Pemirsa, tak hanya masalah narkoba di penjara, Pak Badar bahkan menggerakkan bisnisnya dari balik jeruji. Seperti apa modus sindikat ini menggelirkan bisnis narkoba meski telah dijebloskan dalam penjara? Kita akan langsung bertanya ke mantan kurir narkoba yang pernah menjalin kerjasama dengan bandar yang berada dari dalam penjara. Sekali lagi identitas narasumber kami lindungi untuk kemurnian informasi. Selamat malam Mbak, terima kasih sudah mau bercerita untuk saya. Malam. Baik Mbak, saya ingin tahu
apa yang Anda ketahui soal bandar yang melakukan bisnisnya dari luar? Anda kapan terakhir berhubungan dengan bandar yang ada di dalam? Beberapa bulan yang lalu. Oke, di mana nih persisnya? Bolehkah saya tahu penjara mana bandar itu masih mengoperasikan sindikatnya? Saya sih berhubungan sama orang Salemba ya. Orang Salemba, di rutan Salemba. Yang Pak. Berapa orang di sana? Waktu berhubungan kerja itu ada 3 orang, jadi beda-beda orang gitu. 3 orang yang berbeda. Cara kerjanya seperti apa? Apa yang kemudian biasanya Mbak lakukan untuk bandar 3 orang bandar yang ada di Salemba ini? Dari monitor dari dalam, terus begitu kerja ada juga yang uang dulu melalui uang dulu kan ditransfer, langsung nanti ada arahan buat ambil barang di luar. Oke. Jadi langsung dapat instruksi, ada di telepon begitu? Di telepon. Itu ada juga yang misalkan ikan itu inek ya. Turun kerjanya. Ada juga yang sistem kerjanya ketemu orang dari luar itu yang buat turunin bahan. Ada juga yang sistem tempel. Sistem tempel itu seperti apa? Gak ketemu. Jadi misalkan saya ketemu di depan itu ada tiang listrik nih. Terus nanti ada orang telepon pakai plat nomor. Nanti dia kasih tahu ini di bawah tiang listrik ini ada dus kecil. Nanti saya ambil. Nanti dia suruh saya ambil itu. Oke, jadi 3 sistem ya. Yang paling banyak Anda biasanya bekerjanya pakai sistem yang mana nih? Tempel. Tempel. Jadi Anda tidak pernah ketemu langsung dengan orang yang mengantarkan? Pernah, tapi jarang. Jarang. Oke, yang terbesar bingkisan yang ditempel yang pernah Anda terima berapa besar, Pak? Kalau TS paling banyak satu O. TS itu apa? Sabu. Sabu paling banyak berapa? Satu apa tuh? O. Oke. Kemudian itu Anda sebar kemana, Mbak? Langsung saya buang ke kampung Kampung Bahari. Istilahnya Anda buang. Itu artinya Anda jual ke orang-orang di Kampung Bahari atau Anda titipkan nanti ke pengedar di Kampung Bahari? Langsung ada instruksinya dari sananya langsung. Misalkan kan saya sebetulnya sebagai mudir ya. Dia langsung nih misalkan ke diskotik kayak Kolosium, terus ke Kampung Bahari. Oke. Jadi paling banyak nih ada di Kampung Bahari ini. Iya Mbak. Selain di sana, biasanya barang yang Anda ambil itu kemana lagi? Dari sebarang, dari sebiran Maksudnya? Selain Anda sebar ke Kampung Bahari, Anda buang ke Kampung Bahari, di mana lagi tempat-tempat biasanya Anda mengantarkan barang itu? Udah Pak, ke tempat hiburan. Tempat hiburan di Jakarta ya? Iya. Oke. Nah, terus Anda dapat uangnya dibayarnya kapan nih? Setelah selesai ambil barang atau sebelumnya sudah dapat uang? Selesai kerjaan selesai. Nah, bandar yang ada di dalam bisa ngecek Anda tahu kerjaan selesai dari mana cara mereka mengetahuinya? Saya tahu. Oke, lewat SKB. Iya, tahu. Oke, kemudian uangnya ditransfer atau gimana? Transfer. Langsung yang transfer bandarnya? Iya. Mereka pakai apa tuh transfernya? Banking. Mobile banking begitu ya? Iya. Jadi telepon, minta Anda ambil, Iya. Anda lapor barang sudah dibuang, Iya. kemudian uang ditransfer. Iya betul. Berapa tuh Mbak punya untuk kurir ini? Paling sedikit ya, tapi kan tergantung barangnya juga. Paling sedikit waktu itu dari TS saya dapat 5 sama ikan juga. 5 apa tuh? 5 juta. 5 juta untuk sekali antar. Sekali Oke, 5 juta untuk sekali antar. Ketika berhubungan si bandar dia juga sempat ngasih tahu orang-orang yang ada di luar yang ada hubungan nggak? Atau betul-betul cuma seringnya lewat tempel tadi yang tadi? Sering lewat tempel. Tempel ya? Iya. Jadi Anda tidak pernah berhubungan dengan orang-orang si bandar yang ada di luar? Belum pernah. Tapi sih jarang pernah ada begitu. Tapi lebih sering itu tempel. Lebih seringnya tempel? Iya. Oke. Anda tahu tidak mereka dapat barangnya dari mana tuh? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Tugas Anda pokoknya hanya mengantarkan Iya, barang gitu ya? dapat monitor dari dalam aja. Nah, Anda bisa tiba-tiba dikenal atau kenal dengan bandar yang ada di dalam itu ceritanya gimana, Mbak? Saya kunjungin teman saya. Dia tiba-tiba tawarin kerjaan. Terus itu keluar dari kunjungan, dia langsung dia nawarin saya kerjaan. Dia nawarin ikan. Saya pikir bohong. Dari itu disuruh naikin nomornya siapa yang mau jemput. Akhirnya saya kirimin nomor saya. Dan itu dia udah kasih arahan buat lempar ke, misalnya buang ke mana-mananya.
Jadi instruksinya udah detail. Iya. Jadi Anda datang, Anda menjenguk teman begitu ya? Iya. Nah, teman Anda yang Anda jenguk ini juga bandar atau pengguna? Iya, bandar. Memang bandar juga? Iya. Jadi, tapi pernah tidak Anda ketika datang ke lapas mengantarkan barang atau menerima barang juga, atau semuanya lewat transaksi yang terpisah dari dalam lapas? Terpisah sih, kalau dari buat kerja ya. Tapi kalau misalkan kalau saya mau datang kunjungan, saya pernah dapat. Oh, Anda ngambil di dalam? Iya. Berapa banyak waktu itu? Satu lagi. Oke, siapa yang kasih waktu itu, Mbak? Kenapa? Bagaimana proses Anda kan jenguk? Ya. Kan ada ruang jenguk. Ya. Kemudian langsung begitu saya berpindah tangan sabu itu? Iya, berpindah tangan, langsung saya bawa keluar. Tidak ketahuan sama penjaga di sana? Enggak. Oke, tidak ketahuan ya? Oke, baik. Saya ingin tahu, Mbak, apakah bandar yang dulu sempat menghubungi Mbak, mereka seperti yang jelas 3 orang yang berbeda, kan saya juga menghargai Anda sudah mau datang dan bercerita, tapi sepengetahuan Anda 3 orang ini memang mereka masuk ke dalam rutan, masuk ke dalam penjara karena kasus narkoba? Dua-duanya narkoba, yang satu lagi kriminal. Oke, baik. Anda tidak pernah tertangkap ya, Mbak? Sudah pernah. Sudah pernah? Sudah pernah tertangkap. Jatuhi hukuman? Beberapa kali. Kenapa? Sudah tertangkap dijatuhi hukuman? Pertama pernah, terus yang kedua kalinya pulang. Oke, itu yang membuat Anda kapok sekarang? Iya. Membuat Anda kapok ya, tidak mau lagi melakukan bisnis? Enggak. Apa sih Mbak yang didapat dari bisnis ini selain dapat uang? Uang sih menghasilkan banyak ya, karena kerja gampang, cuma antar jemput aja. Nggak pernah deg-degan tuh? Ada sih. Kalau lagi ngambil barang nggak pernah takut tiba-tiba digerebek BNN atau polisi? Takut ada. Ada takut? Ada. Tapi rasa takut itu lebih kecil dibandingkan rasa apa? Karena menggiurkan juga sih. Begitu kan? Menggiurkan ya? Oke. Saya ingin kembali ke mantan napi. Apakah masih bisa mendengarkan saya? Ini berada di lokasi yang berbeda karena kurir ya? Iya, Mbak. Oke. Anda pernah tahu tidak bagaimana bandar ini bekerja di dalam dengan kurir yang ada di luar seperti yang tadi kita dengarkan, Mas? Saling telepon Mbak, dari banyak tuh yang dan mereka bisa dengan bebas telepon dan mereka bisa kalau begitu. Kita harus break lagi. Setelah ini kami akan lanjutkan perbincangan ini. Dua video ya, yang pertama tentang peraturan perundang-undangan, yang kedua sudah masuk perundang-undangan, dihukum tapi masih ada kesempatan untuk membedakan. Ya. Nah, dari dua video ini, ya, dari hasil pengamatan kalian tadi, apa kira-kira yang kalian dapatkan dari video yang tampilkan? Coba. Siapa kira-kira yang bisa mencerna ya dari video yang tampilkan? Kira-kira video pertama tadi apa, video kedua apa? Siapa kira-kira? Oke. Cara mereka mengirimkan narkoba dari lapas ke kurir. Ada lagi? Ya. Dari video Pak tampilkan tadi. Ya. Ada enggak? Cara penyelundupan. Apa lagi? Jadi kurir duitnya banyak, Pak. Dari kurir duitnya banyak. Ya, ada lagi? Hah? Ayo, dan Jadi kurir pekerjaan yang mudah. dari kurir pekerjaan mudah itu untuk video yang terakhir. Video yang pertama tadi tentang peraturan. Bulan? Apa yang kamu dapatkan nilai? Kamu? Jika membawa narkoba banyak bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati. Ya. Ada lagi selain dihukum mati? Apa? Hah? Di penjara. Berapa lama? Umur hidup. Berapa? Ada lagi? Apa lagi? Di berapa? 10 miliar. Kalian ada 10 miliar? Sama, Bapak juga belum
Nah, dari video yang Pak tampilkan tadi, ya, 2 video yang telah Pak tampilkan, ya, kalian sudah melihat apa yang Pak tampilkan yang berkaitan. Yang pertama itu tentang undang-undang, yang kedua itu tentang pengedarannya, yang orang sudah masuk dalam penjara tapi masih bisa menyedarkan. Nah, dari apa yang kalian perhatikan, ya, Bapak akan memberi kalian kesempatan, ya, untuk bertanya, ya, berkaitan dengan video Bapak tampilkan. Oke. Nah, siapa yang bertanya pertama? Bapak kanan. Oke. Pengedar narkoba kena pasal berapa? Ya. Pengedar narkoba kena pasal berapa? Ya. Pengedar narkoba itu kena pasal berapa? Siapa yang itu mau menjawab? Ya. Pasal 111, 112, 113, 114. Oke. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Pak. Nah, Emang banyak konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba? konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba. Yang mau jawab? Oke. Yang pertama dulu ya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Apakah Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2009 masih berlaku? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih berlaku atau tidak? Masih berlaku nggak kira-kira? Saya bisa jawab? Masih berlaku. Ya, tapi nanti kita bahas selanjutnya. Pertanyaan keempat. Oke. Apa sanksi bagi pemakai narkotika? Sanksi bagi seorang pemakai narkotika. Ada? Kamu jawab? Pertanyaan lagi. Oke, lanjut. Ada lagi? Nah, Musas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal berapa? Pasal berapa ya? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu pasal berapa? Nanti kita bahas lagi. Selanjutnya. Oke, Bagaimana pemindahan pelaku narkoba menjadi terpidana? Oke, bagaimana pemindanaan ya? Jadi dipidananya seorang pelaku narkoba. Oke, lagi. Manakah yang termasuk undang-undang tentang narkotika? Manakah yang termasuk undang-undang tentang narkotika? Nah, tadi tentang pemindanaan. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Di penjara pidana paling lama 15 tahun. Di penjara pidana paling lama 15 tahun ya. Nah, tadi ada berapa pertanyaan tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa lagi? 7 atau 8 pertanyaan tadi? Ya. Nah, ada 8 pertanyaan kan? Nah, 8 pertanyaan tadi ya, kita akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setiap kelompoknya silakan nanti cari jawabannya ya di buku atau melalui Google ya, atau artikel-artikel jurnal-jurnal yang ada di Google, silakan kalian cari ya, kalian diskusikan dengan kelompok kalian jawaban-jawabannya. Nanti kita akan presentasikan per kelompok pada kelompok lain ya, agar kalian bisa saling bertukar informasi dan bertukar jawaban berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah kalian dapatkan pada saat kalian menonton video yang Bapak tampilkan. Oke, baik. Silakan kalian kondisikan kelompoknya ya, berkumpul setiap kelompok untuk berdiskusi ya. Terus silakan. Ini kalau kita agak repot dikit ya. Ini agak rapat ya. Agak rapat. Oke, oh. Konsekuensi narkoba. Konsekuensi penggunaan narkoba. Berbeda. Ya, Bapak. Bapak.
Beda. Tadi tentang apa pertanyaannya? Undang-undang Nah, udah dapat ya? Oke, pulang dan dapatkan. Kamu sebelumnya Satu. Oke, tadi ya, Bapak berikan waktu kalian untuk berdiskusi. Sekarang Bapak ingin kalian berkelompok untuk menampilkan atau menampilkan hasil diskusinya, ya, hasil presentasinya yang kalian lakukan tadi dipresentasikan per kelompok agar kalian bisa bertukar informasi ya berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, silakan. Oke, kelompok 3, silakan. Baik, saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, bahwa pelajar merupakan market yang besar dalam mengedarkan narkoba. Karena kaum milenial merupakan remaja yang dalam proses mencari jati diri sehingga mudah diiming barang haram ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah menjelaskan bahwa pengedar dan pengguna sama-sama diberikan sanksi dari mulai 4 tahun sampai hukum mati serta denda 10 miliar rupiah. Hal ini dilakukan agar mereka mempunyai efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan takut dalam berbuat. Terima kasih. Oke, demikianlah apa yang disampaikan dari kelompok 3 hasil diskusinya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kita akan mengevaluasi dari hasil analisis yang telah kita lakukan baik dari saat kalian diskusi tadi ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Kita akan analisis dan kita akan jawab secara bersama. Oke, untuk pertanyaan nomor kelompok 1, apa pertanyaannya tadi? Pertanyaan nomor 1, pertanyaannya apa? Silakan. Manakah yang termasuk undang-undang tentang narkotika? Oke, manakah yang termasuk undang-undang tentang narkotika? Siapa mau jawab? Silakan. Oke, kelompok 3. Alain. Yang termasuk undang-undang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Bentar ya. Ada lagi kelompok 1 yang mau ditanyakan? Ada lagi? Berapa pertanyaan? Apa sanksi bagi pemakai psikotropika? Apa sanksi bagi seorang pemakai psikotropika? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Sanksinya dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Oke, dari 4 tahun, 10 tahun, ya, bahkan sampai dihukum mati. Ada dendanya dari sekian ratus juta sampailah miliar. Tujuannya untuk apa? Agar ada efek jerah. Ada lagi? Nomor 1 pertanyaan. Nomor 2, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Inilah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan pasal berapa? Oke, Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika itu merupakan apa? Pasal berapa yang mengatakan seperti itu? Silakan. Siapa yang mau jawab? Nah, silakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal berapa? Yaitu pasal 127 ayat 3 tentang korban penyalahgunaan narkoba. Bunyi pasal 127 ayat 3 dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 107 ayat 1 narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Sedangkan narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun. Ya. Itu adalah sanksi-sanksi bagi para pemakai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 2. Pertanyaannya cukup satu pertanyaan, satu ya. Kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Nah, silakan. Pilih. Apa konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba atau nafsa? Oke. Apa konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba atau nafsa? Siapa mau jawab? Oke, silakan. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan 1 tertera dalam pasal 111 sampai dengan 116 Undang-Undang Narkotika. Dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 10 miliar. Oke. Dari 800 juta sanksinya sampai dengan 10 miliar seperti awal yang kita sampaikan. Nah, ada lagi mau ditanyakan? Oke, silakan. Apa perbedaan pengedar dan penggunaan narkoba? Oke, apa perbedaan pengedar dan pengguna narkoba? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Sofi. Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik perdagangan atau bukan, pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan insting. Namun tidak semua pengedar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara pengguna itu dapat bagi menjadi dua, ada pecandu narkotika atau orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik fisik maupun psikis. Yang kedua, penyalahguna, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau kewajiban. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Apakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih berlaku? Oke. Apakah Undang-Undang Nomor 35 yang ditanyakan tadi masih berlaku atau sudah tidak berlaku lagi untuk saat ini? Siapa mau jawab? Oke, silakan. Masih berlaku aktif namun telah mengalami perubahan. Sudah berlaku aktif tapi mengalami perubahan. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba. Oke. Pengedar narkoba kena pasal berapa? Pengedar narkoba itu terkena pasal berapa kira-kira? Ayo, siapa mau jawab? Oke, silakan. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 55 ya, yang pertama tentang KUHP ya. Sudah ada? Nah. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, tadi ya dari awal kita sudah membahas berkaitan dengan undang-undangnya, dampak-dampaknya, terus kita kena pasal berapa tadi ya. Nah, harapan Bapak kalian dapat memahami undang-undangnya, paling tidak kalian mampu menghindari ya penyalahgunaan narkoba. Karena seperti yang disampaikan hampir semua kelompok tadi dengan hasil presentasinya bahwa kalian ya seorang pelajar itu merupakan apa? Market jangka panjang tentang untuk menyalurkan narkoba. Nah, video di awal tadi yang Bapak berikan ke kalian, yang kalian tonton, ya, itu adalah seorang pelajar yang memiliki prestasi, ya, yang juara kelas dan diiming-imingi temannya dalam mengkonsumsi narkoba sehingga prestasinya menurun, orang tuanya pun sampai berjual barang minyak itu. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, pembelajaran narkoba ya dimulai di tingkat SMA di kelas 10 ini memang salah satu tindakan preventif ya, terutama bagi pemerintah sehingga kalian kaum remaja ya bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, kita pendinginan terlebih dahulu. Nah, silakan kalian berdiri. Di posnya.
tugas kalian minggu depan ya, kalian mempelajari materi tentang bahaya HIV ya, tentang bahaya HIV. Kemudian untuk narkoba 2 kali pertemuan sudah berakhir. Pertemuan kedua ini untuk minggu depan kita materi baru, tapi harus kalian ingat ya tentang bahaya narkoba dan undang-undangnya. Minggu depan Bapak akan mengulas kembali ya pembelajaran kita ya hari ini. Nah, tugas kalian di rumah ya, silakan nanti kalian isi ya LKPD yang Bapak kirim linknya melalui WA group ya. Ada 10 soal ya. 10 soal itu 5 soal esai dan 5 soal pilihan ganda. Nah, Bapak akan berikan waktu kalian kurang lebih 1 hari untuk menyelesaikan tugas LKPD-nya. Nanti langsung setelah kalian isi, kalian kirim ke Bapak biar bisa langsung Bapak koreksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak lupa nih. Kayaknya dari tadi lemas terus nih setelah keinginan. Kita belum mengompakkan diri. Nah, jadi Bapak ada cara untuk mengompakkan diri kita. Bapak tepuk tangan 4 kali, kalian tepuk tangan 1 kali, ya. Ya. Contoh gini, coba ya, kita tes dulu. Nah, masih belum kompak. Sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Nah, masih belum kompak. Sekali lagi kita coba. Ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Masih? Masih. Ya, 1, 2. Nah, oke, udah kompak ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa ya, sebagai rasa syukur kita karena Tuhan yang Maha Kuasa telah memberi kemudahan, memberi kita kelancaran pada saat proses pembelajaran dari jam 7 tadi sampai pukul 9.15 ini ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, silakan nanti kalian setelah ini ganti pakaian untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Salam olahraga.